Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salahuddin. Saya merupakan mahasiswa dari IAIN Kediri, Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Pada video kali ini, saya akan menganalisis mitigasi risiko pada Bank Muamalat Indonesia. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan gambaran umum tentang manajemen risiko dalam konteks manajemen syariah. Manajemen risiko dalam konteks manajemen syariah merupakan proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengelola, dan memitigasi risiko yang mungkin mempengaruhi organisasi atau kegiatan bisnis dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah Islam. Risiko dalam syariah mencakup potensi kerugian yang tidak hanya berdampak pada aspek finansial, tetapi juga pada kepatuhan terhadap nilai-nilai dan hukum Islam. Risiko yang melibatkan riba, gharar, dan maisir harus dihindarkan. Terdapat beberapa prinsip utama dalam manajemen risiko. Yang pertama yaitu kepatuhan syariah. Setiap langkah manajemen risiko harus sesuai dengan hukum Islam, menghindari unsur riba, gharar atau ketidakpastian, dan maisir. Kedua yaitu kejujuran dan transparansi. Informasi terkait risiko harus dikelola secara jujur dan terbuka kepada semua pihak yang terkait. Yang ketiga yaitu adanya al-adl atau keadilan. Pendekatan manajemen risiko harus menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat. Terdapat 4 tahapan dalam manajemen risiko syariah. Yang pertama yaitu identifikasi risiko. Mengidentifikasi potensi risiko yang dapat mempengaruhi operasional atau tujuan organisasi syariah, seperti risiko pasar, operasional, kredit, hukum, atau reputasi. Yang kedua, penilaian risiko. Menganalisis kemungkinan terjadinya risiko dan dampaknya terhadap organisasi. Dalam konteks syariah, penilaian juga mencakup apakah risiko tersebut melibatkan aktivitas yang tidak halal. Yang ketiga yaitu mitigasi risiko. Menyusun strategi untuk mengurangi atau menghindari risiko. Dalam syariah, ini dapat dilakukan melalui akad-akad Islami seperti takaful atau asuransi syariah untuk mengelola risiko kerugian finansial. Yang kedua yaitu Qard al-Hasan atau pinjaman tanpa bunga untuk membantu mitra bisnis menghadapi kesulitan keuangan. Yang keempat, melakukan pemantauan dan evaluasi. Memantau efektivitas langkah mitigasi yang diterapkan dan melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa risiko tetap terkendali sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya, tujuan dalam risiko syariah. Yang pertama itu untuk melindungi aset dan sumber daya organisasi. Organisasi baik komersial maupun non-komersial memiliki aset fisik, intelektual, dan finansial yang berisiko kehilangan atau kerusakan. Dengan adanya mitigasi risiko bertujuan untuk melindungi aset-aset tersebut dari berbagai ancaman seperti kerugian finansial, kerusakan infrastruktur, atau pencurian data. Yang kedua yaitu memastikan kepatuhan hukum dan syariah. Risiko hukum muncul ketika organisasi tidak mematuhi peraturan yang berlaku. Dalam manajemen syariah, risiko ini diperluas untuk mencakup ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Yang ketiga, meningkatkan stabilitas dan keberlanjutan. Stabilitas operasional memastikan organisasi mampu menjalankan aktivitasnya tanpa gangguan besar. Dengan mitigasi risiko, organisasi dapat mengantisipasi dan menghadapi perubahan eksternal yang tidak terduga, seperti fluktuasi ekonomi atau perubahan regulasi. Tujuan yang keempat yaitu untuk melindungi reputasi organisasi. Reputasi merupakan aset penting bagi organisasi. Risiko reputasi dapat timbul dari kegagalan dalam memenuhi kewajiban, konflik, hukum, atau pelanggaran etika. Yang kelima,
mendukung pencapaian strategis. Mitigasi risiko memastikan bahwa seluruh aktivitas bisnis tidak melanggar prinsip-prinsip syariah sehingga membawa keberkahan. Ada beberapa manfaat perlunya mitigasi risiko dalam sebuah organisasi. Yang pertama, mengurangi potensi kerugian. Langkah mitigasi risiko membantu organisasi meminimalkan kerugian akibat risiko yang tidak diantisipasi, baik dalam bentuk finansial, waktu, maupun sumber daya manusia. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan stakeholder. Organisasi dengan sistem mitigasi risiko yang baik lebih dipercaya oleh pelanggan, investor, dan regulator karena dianggap memiliki kemampuan untuk menghadapi tantangan dan menjaga keberlanjutan. Yang ketiga, memastikan kepatuhan terhadap syariah. Dalam konteks syariah, mitigasi risiko tidak hanya fokus pada aspek teknis, tetapi juga memastikan aktivitas bisnis tidak melanggar hukum Islam, sehingga menghasilkan keberkahan. Yang keempat, meningkatkan efisiensi operasional. Mitigasi risiko yang efektif memungkinkan organisasi mengelola sumber daya secara lebih baik, menghindari gangguan besar, dan memperbaiki proses yang rentan. Yang kelima, mendukung keberlanjutan bisnis. Dengan mitigasi risiko, organisasi dapat bertahan dalam situasi sulit seperti krisis ekonomi atau bencana alam karena memiliki rencana kontingensi. Yang keenam, membantu pengambilan keputusan yang baik. Dengan memahami risiko yang ada, organisasi dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi dan tepat sasaran. Pada video ini, saya akan menganalisis strategi mitigasi dari perusahaan bank muamalat. Sebelumnya, saya akan menjelaskan profil singkat mengenai bank muamalat. Jadi, PT Bank Muamalat di Indonesia atau dikenal dengan BMI merupakan bank syariah pertama di Indonesia. Didirikan pada tanggal 1 November 1991 atas inisiatif Majelis Ulama Indonesia, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, dan sejumlah pengusaha muslim dengan dukungan pemerintah RI. Resmi beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992. BMI mendapatkan izin sebagai bank umum berbasis syariah. BMI adalah perusahaan publik yang sahamnya tidak tercatat di Bursa Efek Indonesia. Bank ini menjadi bank devisa sejak 1994 dan ditunjuk sebagai bank persepsi untuk menerima setoran pajak dan dana haji. BMI juga merupakan Bank Indonesia pertama yang membuka cabang di luar negeri, yaitu di Kuala Lumpur, Malaysia pada tahun 2009. Produk unggulan dari BMI yaitu Syar'i Gold Debit Visa serta layanan e-channel seperti internet banking dan mobile banking. Bank ini juga mempelopori produk keuangan syariah seperti suku subordinasi, mudharabah, asuransi takaful, dan multifinance syariah. Dalam operasionalnya, BMI didukung oleh jaringan 239 kantor layanan, 568 ATM, dan akses ke 120.000 jaringan ATM bersama atau prima. BMI berkomitmen memperluas layanan berbasis syariah melalui afiliasinya seperti Al-Ijarah Indonesia Finance, DPLK Muamalat, Muamalat Institute, dan Baitul Mal Muamalat. Rebranding logo juga dilakukan untuk memperkuat citra sebagai bank syariah yang islami, modern, dan profesional. Visi dan misi dari Bank Muamalat Indonesia. Visinya yaitu menjadi bank syariah terbaik dan termasuk dalam 10 besar bank di Indonesia dengan eksistensi yang diakui di tingkat regional. Visinya yaitu membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip-prinsip kehatian, keunggulan SDM yang islami dan profesional, serta orientasi investasi dan inovatif.
untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan. Menurut Jurnal Keuangan dan Perbankan oleh Hikmatul Aulia tentang analisis risiko keuangan pada PT Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2021, masalah yang dihadapi oleh Bank Muamalat itu terdapat 3. Yang pertama yaitu risiko kredit, yang kedua risiko pasar, yang ketiga yaitu risiko likuiditas. Kondisinya pada tahun 2013 NPF BMI meningkat menjadi 6,43%, di atas ambang batas OJK sebesar 5%. Angka tersebut mencapai puncaknya pada 2015 sebesar 7,11%, sebelum mulai menurun pada tahun 2016 menjadi 3,83%. Meski terjadi perbaikan, NPF tetap menjadi tantangan utama bagi BMI. Penyebabnya yaitu kualitas portofolio pembiayaan yang tidak normal, sehingga berdampak pada menurunnya profitabilitas dan mempengaruhi daya saing BMI di industri perbankan. Upaya mitigasi yang dilakukan BMI yaitu BMI mulai menerapkan langkah agresif untuk memperbaiki proses penyaluran pembiayaan dan meningkatkan kualitas portofolio. Namun, langkah tersebut perlu dipertajam. Yang kedua, risiko likuiditas. Pada tahun 2018, FDR BMI berada di angka 73,18%, lebih rendah dari 84,41% pada tahun 2017. Hal tersebut menunjukkan likuiditas yang longgar, tetapi pembiayaan menjadi kurang produktif dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga menyebabkan tren penurunan dana pihak ketiga serta ketergantungan pada modal eksternal. Dampaknya, BMI kehilangan peluang untuk memperluas pembiayaan produktif. Upaya mitigasi yang dilakukan oleh BMI yaitu dibutuhkannya strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan DPK dan efisiensi alokasi pembiayaan. Yang kedua, risiko pasar. BMI mengalami penurunan pangsa pasar berdasarkan aset, pembiayaan, dan DPK sejak tahun 2014. Pangsa pasar aset turun dari 31,48% pada tahun 2014 menjadi 20,70% pada tahun 2018. Penurunan juga terjadi pada pembiayaan dari 28,88% menjadi 20,43% dan DPK dari 30,00% menjadi 18,90%. Penyebabnya yaitu kompetisi yang semakin ketat di sektor perbankan syariah dan kelemahan struktur permodalan. Dampaknya, posisi BMI sebagai pemain utama di pasar perbankan syariah melemah. Upaya mitigasi yang dilakukan BMI yaitu memperbaiki kualitas aset dan meningkatkan profitabilitas melalui inovasi produk dan efisiensi operasional. Salah satu pertimbangan BMI dalam memilih strategi yang diterapkan pada risiko kredit. Dalam kondisi internal, tingginya NPV di masa lalu menunjukkan kelemahan dalam manajemen pembiayaan. Upaya mitigasi risiko kredit sebelumnya berhasil menurunkan NPV, tetapi perlu diperkuat dengan langkah berkelanjutan. Dalam kondisi eksternal, kompetisi yang ketat dengan bank syariah lain membutuhkan portofolio pembiayaan yang lebih sehat. Harapan OJK terhadap kualitas pembiayaan di bawah ambang batas NPF 5%. Strategi yang diterapkan oleh BMI. Yang pertama, diversifikasi portofolio pembiayaan. BMI memfokuskan pembiayaan pada sektor yang lebih aman
dan stabil, seperti properti syariah, pendidikan, dan kesehatan. Yang kedua, melakukan penerapan teknologi digital. BMI memanfaatkan analitik big data untuk meningkatkan proses penilaian kelayakan kredit. Yang ketiga, melakukan penguatan sistem monitoring. BMI membentuk tim khusus untuk memantau performa pembiayaan secara real time. Yang keempat, akad syariah yang lebih fleksibel. Jadi, BMI meningkatkan penggunaan akad seperti ijarah dan mudharabah yang memiliki risiko lebih rendah. Yang kedua, pada risiko likuiditas. Dalam kondisi internal, FDR yang menurun menunjukkan adanya ketidakefisienan dalam memanfaatkan dana pihak ketiga atau DPK untuk pembiayaan. Dalam kondisi eksternal, persaingan menarik DPK semakin ketat karena pertumbuhan sektor perbankan syariah. Likuiditas longgar, tetapi pembiayaan kurang produktif. Strategi yang diterapkan oleh BMI yaitu yang pertama, melakukan inovasi produk DPK. BMI meluncurkan produk tabungan dan deposito berbasis syariah yang kompetitif, seperti dengan memberikan fitur cashback syariah. Yang kedua, melakukan peningkatan layanan digital. BMI memperluas adopsi layanan mobile banking dan internet banking untuk menarik nasabah baru. Yang ketiga, melakukan peningkatan efisiensi alokasi pembiayaan. BMI fokus pada pembiayaan produktif yang menghasilkan imbal hasil optimal tanpa meningkatkan risiko kredit. Yang keempat, kolaborasi dengan institusi keuangan lain. BMI menggunakan skema pembiayaan bersama untuk proyek besar agar beban risiko lebih tersebar. Yang ketiga, pertimbangan dalam risiko pasar. Pada kondisi internal, penurunan pangsa pasar mencerminkan perlunya strategi lebih inovatif untuk memperkuat posisi di industri. Pada kondisi eksternal, kompetisi yang ketat dari bank syariah baru yang menawarkan layanan digital dan produk inovatif. Perubahan preferensi nasabah ke arah layanan berbasis teknologi. Strategi yang diterapkan BMI antara lain: 1. Rebranding dan peningkatan brand awareness. BMI memperkuat citra BMI sebagai bank syariah modern dan profesional melalui kampanye pemasaran digital. Yang kedua, melakukan ekspansi jaringan digital. BMI menambah fitur layanan online seperti pembayaran zakat, infak, dan sedekah melalui platform digital. Yang ketiga, penguatan posisi di sektor UMKM. BMI fokus pada pembiayaan sektor UMKM yang sesuai dengan prinsip syariah dan mendukung perekonomian nasional. Yang keempat, BMI melakukan kerjasama internasional. BMI memanfaatkan cabang di Malaysia untuk memperluas pangsa pasar dan meningkatkan kepercayaan investor global.